Jadi ya semua orang itu pada akhirnya jantungnya akan berhenti. Pada akhirnya ya. Pada akhirnya. Jadi jantung itu ada usianya. Pada akhirnya semua akan berhenti. Yang kita lakukan adalah sebuah kewajiban kita bagaimana berikhtiar menjaga amanah dari Allah. Jadi tubuh ini adalah amanah, semuanya amanah. Harus kita jaga, harus kita pelihara, harus kita rawat. Jadi jangan sampai kita menggunakan fisik kita, tubuh kita, jasmani kita sehari-hari tanpa memperhatikan kaidah-kaidah kesehatan. Dalam hal ini ya dari sisi sudut pandang medis, bagaimana kita harus berperilaku hidup sehat. Nah itu seperti ibaratnya sebuah pedoman begitu yang harus selalu kita ingat, bagaimana kita berperilaku hidup sehat. Jadi mungkin kalau dari sudut pandang saya sebagai dokter, maka berperilaku hidup sehat itu ya bukan mubah lagi tetapi wajib. Dalam konteks bahwa semua ini tubuh kita titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dititipin sesuatu ya wajib merawat, wajib menjaga. Ya, kalaupun pada akhirnya misalkan tetap rusak juga, tetapi yang penting ikhtiar kitanya, upaya kitanya, seperti itu. Jadi kalau kita sudah berupaya, berikhtiar, ya ternyata rusak pun ya nggak masalah, kita sudah berusaha. Tetapi jika kita tidak berupaya ya kita salah. Apalagi kita melakukan hal-hal yang justru merusak. Ya tentunya dalam hal ini berarti kita dalam nafsi, mendolimi diri. Jadi tidak boleh kita itu melakukan hal-hal yang secara adat atau sunatullah, ketetapan itu dapat merugikan diri seperti itu. Adapun yang mengetahui hal yang boleh dan tidak boleh atau himbauan atau mungkin apa yang harus dihindari itu adalah dalam hal ini medis. Jadi seorang dokter atau mungkin ya tabib atau siapapun yang mungkin punya kompetensi dalam hal mengetahui seluk-beluk jasmani, maka rekomendasinya lah yang kita pakai. Jangan sampai kemudian campur aduk bahwa untuk sehat kita mendengar bukan ahlinya, seperti itu. Jadi harus kita objektif, harus kita bijaksana bahwa untuk sehat makanan terbaik kita harus minta rekomendasi ahli gizi. Untuk mencegah penyakit ya kita tanya dokter atau tabib begitu ya. Jadi jangan kemudian kita dengan mudahnya menerima informasi-informasi yang bukan dari orang yang kompetensinya, seperti itu. Jadi semuanya harus ada dasar ilmiahnya, walaupun secara hakikat ya wallahu alam bahwa ilmu yang dimiliki dokter pun sekalipun kita tidak bisa bahwa kita yakin itu benar, tetapi dengan metodologi, dengan secara ilmiah, kemudian ya secara sunatullah yang nampak ya memang kita harus ikut ilmu yang rasional, seperti itu ya. Jadi kalau di kedokteran itu bahwa suatu ilmu itu harus teruji secara metodologinya. Dibanding misalkan kita banyak bahwa di masyarakat banyak hal-hal yang sifatnya itu alternatif, herbal dan lain-lain. Sebetulnya ya sama-sama jika dibandingkan dengan kedokteran ya sama-sama secara hakikat entah wallahu alam mana yang benar nggak tahu. Dan semuanya mungkin benar atau mungkin salah, seperti itu. Tetapi secara metodologi, cara ngambil keputusan, cara menyimpulkan semuanya itu kalau kedokteran ada metodologi terukurnya, seperti itu. Dibanding misalkan ada suatu metode misalkan tetapi tidak melalui suatu uji klinis atau mungkin tidak melalui metodologi ilmiah, maka sulit untuk mempertanggungjawabkannya, seperti itu. Bahwa jika di kedokteran suatu ilmu yang baru itu akan diuji terus ya. Ya diuji. Sebelum dipublikasi itu sudah melalui rangkaian yang panjang melalui uji ilmiah, seperti itu.
Ya, jadi ya dalam hal ini kita sama-sama misalkan ini alternatif yang misalkan apa namanya metodologinya mungkin tidak sampai mendalam gitu ya. Ini kedokteran yang kemudian ada jurnal dan lain-lain yang sudah melalui suatu uji ilmiah yang panjang, ya maka kita pilih yang bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Nah, untuk sehat pun ya kita harus mengikuti saran medis, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Iya. Nah, apa yang harus kita lakukan saat ini adalah ya ikuti saja apa anjuran dari ahli gizi, dari dokter, supaya apa yang kita lakukan sekarang menentukan apa yang kita dapat nanti, seperti itu. Walaupun pada hakikatnya bahwa sakit sehat Allah yang menentukan, tetapi Allah menciptakan adat, menciptakan sunatullah bahwa kalau kita olahraga, otot kita akan kuat, kan gitu. Kalau kita makan sayur akan terhindar dari anemia, seperti itu. Itu kan sunatullah. Dan kita harus taat sunatullah ya. Jadi nggak bisa kita bilang bahwa kita tanpa upaya apapun kemudian bilang bahwa sakit sehat dari Allah gitu. Nggak bisa. Kita harus ada upaya ikhtiar. Bahasa sakit sehat dari Allah itu setelah kita maksimal berusaha, maksimal berikhtiar supaya kita tidak kecewa dan kita selalu bersyukur. Nah, makanya ada bahasa bahwa khairi wa syarri minallah, sakit sehat dari Allah. Udah, itu bahasa supaya kita bersyukur. Tetapi kewajiban kita ikhtiar. Nah, seperti itu. Nah, dalam konteks jantung itu ya semua orang pada akhirnya akan berhenti, kan begitu. Nah, cuma kita harus berupaya supaya kita itu tetap harus mempertahankan jantung kita itu tetap bisa bekerja baik, bekerja normal. Ya, supaya nanti di hari tua kita saat jantung kita itu sudah memang sunatullahnya melemah, sudah kemampuannya berkurang, maka kita tetap bisa beraktivitas maksimal yang kita bisa usahakan. Pada akhirnya apa? Ya, akhirnya kembali ke diri kita lagi. Kalau kita sehat, kita bugar, maka semakin banyak yang kita bisa lakukan, bermanfaat untuk orang, tidak merepotkan orang, kan begitu. Kalau kita misalkan panjang umur, tapi kalau kesana sini dituntun, digendong, didorong oleh orang kan ngerepotin juga, kan gitu kan? Iya. Walaupun mungkin buat orang yang dorong, yang nuntunnya pahala ya. Cuma kita harus berusaha kemudian preventif, berusaha tetap sehat. Bagaimana nanti kita itu tetap bisa bugar, bisa tetap sehat supaya itu menunjang ibadah begitu. Jadi niatkan tujuan dari semua ikhtiar upaya kita untuk sehat itu ya pada akhirnya ujungnya untuk ibadah gitu. Jadi anggap bahwa jasmani ini, raga ini adalah sarana, alat, kendaraan untuk kita beribadah begitu. Sehingga nanti menjaganya pun kita insya Allah ada pahala di situ. Ya, jadi olahraganya kita lari atau berenang atau menjaga makanan, istirahat cukup, itu semua nanti ada nilainya begitu. Jangan lupa bahwa niatkan upaya kita untuk satu adalah nilainya ibadah. Seperti itu Bang Yas. Nanti kita akan apa saja sih yang membuat yang paling sering mengganggu kerja jantung. Nah, sehingga kalau kita sudah mengganggu juga ya. Ya akhirnya gini, kenapa jantung itu jadi melemah, jadi berkurang kemampuannya? Apa yang terjadi kan begitu? Kenapa pada saat usia muda seseorang itu jantungnya luar biasa ya, berdetak cepat, berdegup kencang, nggak masalah. Tetapi kalau kenapa pada orang tua diajak lari kemudian sesak? Nah, nanti kita akan bahas. Setelah kita tahu apa yang dapat menyebabkan demikian, nah kita bisa berupaya bagaimana menguranginya atau setidaknya tidak memperparahnya, seperti itu. Baik, sementara kita tahan dulu sebentar dan nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Sahabatku, sebelum kita lanjutkan di perbincangan ini, kami ada undang Anda untuk berinteraksi di acara ini melalui telepon di 085 284700 147. Untuk SMS atau WhatsApp di 081321461079. Untuk Facebook Anda bisa ketik Radioku Cirebon. Kami segera kembali. Program Sehatku akan segera kembali setelah jeda berikut ini.